ثم أوصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا جميع مشايخنا وأساتذتنا ثم أوصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم أوصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم أوصل محمد الصديق الأمين ثم أوصل محمد الفاروق ثم أوصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab Ilmu Ushulul Fiqh yaitu Syekh Abdullah Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Kemarin sudah kita analisis sampai tatbiqul ahkam asy-syar'iyyah ala af'alin nasi wa aqwalihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghayatu ay hadhihi hiya al-ghayatu al-maqsudatu bihima. Al-ghayatu utawi tujuan al-maqsudatu kang den maksudaken min ilmil fiqhi saking ilmu fikih hiya ya al-ghayah al-maqsudah iku tatbiqul ahkami nerapaken pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syar'i nerapaken ala af'alin nasi ing atase pira-pira perbuatane manusia menungso wa aqwalihim lan pira-pira ucapane annas. Ya, ayo diperhatikan kata-kata ala af'alin nasi wa aqwalihim. Kemarin sudah dibaca masalahnya. Ala af'alin nasi wa aqwalihim. Seperti yang saya katakan bahwa setiap jarun wa majrurun atau dzaraf secara umum bisa ditegaskan itu pasti memiliki muta'allaq. Ya. Ala af'alihin nasi itu kaitannya kemana? Kalau seandainya seseorang itu gagal menentukan muta'allaqnya, maka bisa dipastikan seseorang itu juga gagal faham terhadap teks itu. Gitu.
Itulah alasan kenapa kok kemudian banyak pesantren misalnya ketika misalnya sudah membaca huruf jar nerapaken. Nah, begitu. Itu berarti ala af'alin nasi itu dikaitkan dengan tatbiq. Muta'allaq dari ala af'alin nasi itu adalah pada tatbiqul ahkami. Tatbiqul ahkami menerapkan beberapa hukum asy-syar'iyyati kang bangsa yang bersifat syar'i diterapkan. Nah, itu kan biasanya dikembalikan atau diulang seperti itu lagi. Itu berarti ala af'alin nasi itu kaitannya muta'allaqnya pada tatbiq. Coba itu diperhatikan. Tujuan yang ingin dicapai dari ilmu fikih adalah menerapkan hukum-hukum syar'i diterapkan kepada ala af'alin nasi. Nah, begitu. Sehingga kata-kata ala af'alin nasi itu dikaitkan dengan tatbiqul ahkam. Bahasa lain dari itu adalah jar majrur ala af'alin nasi itu muta'allaqnya adalah tatbiqul ahkam. Lanjutnya sekarang. Fal fiqhu maka bermula fikih. Huwa ya fikih adalah marji'ul qadhi, tempat kembalinya qadhi fi qadaihi dalam putusan hukumnya, wal mufti dan juga tempat kembalinya mufti fi fatwahu dalam fatwanya. Wa marji'u kulli mukallafin dan tempat kembalinya setiap mukallaf li ma'rifatil hukmi untuk mengetahui hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i fima yasduru anhu min aqwalin wa af'alin fima dalam hal yasduru yang muncul apa ma'anhu dari al-mukallaf dari mukallaf nyatanya ma min aqwalin dari ucapan wa af'alin dan perbuatan. Coba diperhatikan dalam konteks ini. Saya tegaskan kemarin, ini banyak contoh yang ada dhamir fasalnya. Al-ghayatul maqsudatu hiya fal fiqhu huwa. Seperti yang saya tegaskan adalah bahwa ketika kemudian kita menemukan sebuah lafadz yang tulisannya meminjam tulisan dari isim dhamir yang memiliki fungsi untuk menegaskan bahwa yang jatuh sesudahnya itu kemudian ditentukan sebagai khabar, maka lafadz itu, maka tulisan itu yang tulisannya pinjam kepada isim dhamir disebut sebagai dhamir fasl. Dhamir fasl itu adalah posisinya sebagai huruf, karena huruf maka dia tidak memiliki kedudukan i'rab, dia tidak dibaca rafa, tidak dibaca nasab, tidak dibaca jar karena huruf. Ya. Karena demikian bacaannya. Fal fiqhu moko utawi fikih huwa ya fikih. Tidak ada kode-kode i'rab di situ. Fal fiqhu maka bermula fikih huwa ya fikih. Itu namanya dhamir fasl. Kalau seandainya cara bacanya seperti itu, di mana huwa itu tidak diberi kode i'rab, itu adalah tidak diberi iku, tidak diberi utawi, macam-macam. Itu namanya tidak memiliki kedudukan i'rab, berarti posisinya adalah sebagai huruf di situ. Jadi langsung khabarnya pada marji'ul qadhi. Fal fiqhu maka bermula fikih, huwa ya fikih adalah marji'ul qadhi, tempat kembalinya qadhi, tempat kembalinya hakim. Berarti ikunya diletakkan kepada marji'ul qadhi. Adalahnya diletakkan kepada marji'ul qadhi. Itu berarti huwa itu adalah posisinya sebagai dhamir fasl. Status dhamir fasl itu adalah huruf. Huruf itu pasti tidak memiliki kedudukan i'rab. Huruf itu tidak dibaca rafa, huruf itu tidak dibaca nasab, huruf itu juga tidak dibaca jar. Itu begitu. Lain kalau seandainya cara pembacaannya adalah seperti ini misalnya. Ada juga yang membacanya seperti itu. Fal fiqhu moko utawi fikih, iku huwa utawi fikih, iku marji'ul qadhi nggon baline hakim. Kalau seandainya cara bacanya seperti itu, perhatikan, maka huwa di situ adalah bukan dhamir fasal tapi isim dhamir. Kalau cara bacanya begitu. Fal fiqhu maka utawi fikih huwa ya fikih iku, misalnya iku namanya dhamir fasal. Coba dibedakan itu.
Fal fiqhu moko utawi fikih iku huwa utawi, kalau caranya begitu bacanya, maka itu namanya isim dhamir. Huwa di situ kedudukannya sebagai mubtada, marji'ul qadhi sebagai khabar, gabungan antara mubtada khabar disebut sebagai khabar jumlah dari mubtada al fiqhu. Itu begitu. Pokoknya kita berulang-ulang terus praktek. Yang jelas kita banyak ketemu tentang dhamir fasl di sini. Kemungkinannya sudah banyak wacana itu sehingga iso cekat, iso melekat nanti dalam otak kita. Yang umum bacaannya adalah huwa dijadikan sebagai dhamir fasl. Dhamir fasl kedudukan dan statusnya sebagai huruf. Karena demikian dia tidak memiliki kedudukan i'rab, dan itu terbukti dari pembacaan tidak ada kode i'rabnya, tidak ada utawi, tidak ada iku di situ. Fal fiqhu maka bermula fikih, huwa ya fikih adalah marji'ul qadhi, tempat kembalinya qadhi. Itu dhamir fasl. Fal fiqhu maka bermula fikih adalah huwa, bermula fikih adalah marji'ul qadhi. Berarti kalau cara bacanya begitu, itu dianggap sebagai isim dhamir. Isim dhamir di situ ya isim, namanya isim pasti memiliki kedudukan i'rab. Kedudukannya sebagai mubtada, sebagai, maka dia dibaca rofa. Itu oke, sudah selesai tentang fal fiqhu. Fa-nya disebut sebagai fa istinafiyah karena ada di awal kalimat tapi di tengah-tengah alinea. Fal fiqhu maka utawi fikih, huwa ya fikih iku marji'ul qadhi fi qadaihi. Ya, marji'ul qadhi fi qadaihi. Itu. Kata-kata marji'ul qadhi itu susunan idhofah. Ya. Marji' sebagai mudhaf, al-qadhi sebagai mudhafun ilaihi. Coba diperhatikan di situ. Ini contoh yang baik. Ya. Karena marji'ul qadhi fi qadaihi wal mufti fi fatwahu. Ada isim mangkus, ada juga isim maqsur. Al-qadhi itu adalah isim mangkus, di mana isim mangkus itu kita sudah masuk pada wilayah i'rab takdiri. Apa i'rab takdiri itu? Seperti yang sering saya katakan, i'rab takdiri itu adalah perubahan i'rab, perubahan hukum dari harokat huruf akhir dari sebuah kalimat. Sebenarnya di situ ada tanda i'rabnya, akan tetapi karena alasan-alasan tertentu, maka tanda i'rab itu tidak muncul. Ja'a al-qadhi, ra'aitu al-qadhiya, marartu bil qadhi. Rafa dan jernya di situ diperhatikan. Ja'a al-qadhi, tidak al-qadhiyu, marartu, atau marartu bil qadhi, tidak bil qadhiyi. Begitu. Kalau isim mangkus itu alasannya adalah thiqal. Thiqal itu berat. Orang Arab mendommah iya yang jatuh setelah kasroh itu dianggap berat. Al-qadhiyu itu berat. Karena demikian tidak dimunculkan. Ya, ini masuk dalam kategori wilayah takdiri. Itu semacam itu. Pun juga demikian wal mufti itu juga merupakan wilayah takdiri juga. Karena mufti itu juga merupakan isim mangkus. Seperti yang saya katakan, ini adalah diakhiri oleh ya lazimah. Ya. Al-qadhi juga diakhiri oleh ya lazimah. Kemarin kita tegaskan apa sih yang dimaksud dengan ya lazimah itu? Ya yang tetap. Maksudnya tetap apa? Ya ini tidak mungkin mengalami perubahan. Apakah itu sedang dibaca rofa, dibaca nasab, atau dibaca jer? Itu tidak mungkin yang namanya ya itu kemudian berubah menjadi alif, berubah menjadi yang lain. Bandingan untuk lazimah ini bandingkan dengan yang namanya isim tathniyah, bandingkan dengan yang namanya al-asmaul khamsah. Ya. Rojulaini itu memungkinkan alifnya menjadi rojulaini, atau rojulaini iyanya memungkinkan menjadi rojulani. Pada waktu rofa, nasab dan jernya itu berubah. Itu tidak namanya tidak lazimah namanya. Pun juga demikian asmaul khamsah, abaka itu bisa menjadi abika, bisa menjadi abuka. Itu bukan lazimah berarti.
Ya. Fal fiqhu wa marji'ul qadhi fi qada'ihi wal mufti fi fatwahu. Fatwahu itu adalah alifnya alif lazimah di situ. Itu namanya isim maqsur. Ya, itu namanya isim maqsur. Jadi ini kita banyak bertemu dengan i'rab, apakah itu takdiri atau itu i'rab takdiri, apakah dalam konteks isim mangkus ataukah dalam konteks isim maqsur. Fatwahu itu adalah isim maqsur. Sedangkan al-qadhi dan al-mufti itu adalah isim mangkus. Isim mangkus itu diakhiri ya lazimah, kalau isim maqsur itu diakhiri alif lazimah. Sama konsep lazimah di situ. Alif lazimah itu alif yang tidak bisa berubah baik dalam kondisi rafa, nasab atau jernya. Ya lazimah itu sama, ya yang tidak bisa berubah baik dalam kondisi rafa, nasab dan jernya, itu tetap dalam kondisi ya, tertulis ya, tidak bisa berubah menjadi alif atau yang lain. Ya. Dalam konteks bahasa Arab, coba kita sekarang beranjak kepada beranjak pada lafadz qada'un. Ya, ini sambil belajar iqlal. Ada hamzah kadang-kadang berubah menjadi waw atau ya atau alif. Tapi kadang-kadang waw atau iya itu berubah menjadi hamzah. Itu iqlal itu namanya. Ya. Kapan yang namanya wawu atau iya itu berubah menjadi hamzah? Ini kita ambil kasus qada'un. Qada' yaqdi. Kalau seandainya sampean sudah disuruh nasrif lugawi qadaya qadau. Iya ya? Qadaya qadau. Iya, di situ muncul huruf aslinya adalah ya, tapi memungkinkan iya itu kemudian berubah menjadi hamzah. Ini bab iqlal. Kadang-kadang semuanya harus dikuasai lah. Gitu. Kapan yang namanya wawu atau iya itu kemudian berubah menjadi hamzah? Ada dua persyaratan. Apabila jatuh setelah alif zaidah, ya kan? Dalam isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun atau litatarrufihi. Karena ada di ujung, karena ada di pojok. Qada'un ini asalnya qadoyun, du'awun. Du'aun itu asalnya du'awun. Qaimun itu asalnya qawimun. Ba'iun itu asalnya bayi'un. Ya atau wawu itu bisa berubah menjadi hamzah. Berarti iya atau wawu itu bisa berubah menjadi hamzah. Persyaratannya dia jatuh dalam atau setelah isim fa'il, setelah alif zaidah dalam isim fa'il, dan karena tatorruf. Tatorruf itu apa? Ono di ujung, ada di pucuk. Qaimun asalnya qawimun, wawunya berubah menjadi hamzah. Ini qada'un, ini sama ini. Asalnya qadoyun. Kenapa kok kemudian ya di situ kemudian berubah menjadi hamzah? Litatorrufi. Ono sing wawu utawa iya, ono sing hamzah berubah menjadi wawu dan ya berubah menjadi hamzah. Ya. Hamzah berubah menjadi alif. Amana. Asalnya apa itu? Amana. Ada dua hamzah. Yang hamzah yang kedua itu adalah sukun, maka hamzah yang kedua itu diganti, disesuaikan menjadi huruf ilat yang disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Karena amana itu harokat sebelumnya adalah fathah, maka fathah gandengannya alif, maka yang namanya hamzah yang jatuh ini, amana ini berubah menjadi alif. Amana. Ya.
Yu'minu kemudian imanan. Imanan itu asalnya imanan. Coba diperhatikan. Imanan. Apabila ada dua hamzah, yang hamzah yang kedua itu adalah disukun, maka hamzah ini harus diganti dengan menggunakan huruf ilat, bisa waw, bisa ya, bisa alif. Namanya huruf ilat yang disesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya, hamzah sebelumnya. Ketika harokat huruf hamzah sebelumnya itu adalah fathah, maka diganti dengan menggunakan alif. Ketika harokat huruf sebelumnya yaitu hamzah itu di kasroh, maka diganti dengan iya. Inilah alasan kenapa kok kemudian imanan menjadi imanan. Pokoknya yang penting ngerti wacana. Ya. Apa penegasan? Waw dan ya bisa berubah menjadi hamzah. Hamzah itu juga bisa berubah menjadi waw, ya atau bahkan alif. Minimal ini sekilas info. Nanti dilihat lanjutannya di bab iklal karena penting. Ya, karena penting. Amana itu asalnya mana hamzah yang kedua sukun akhirnya dirubah menjadi huruf ilat yang disesuaikan dengan hamzah yang pertama. Harokatnya apa? Fathah dirubah menjadi alif. Apa? Kasroh dirubah menjadi ya. Apa? Dhammah dirubah menjadi wawu. Nah, itu di dalam buku saya, itu saya catat, sudah saya tulis di dalam buku aplikasi i'rab. Itu ada hamzah yang berubah menjadi huruf ilat, ada huruf ilat yang berubah menjadi hamzah. Huruf ilat berubah menjadi hamzah, waw atau ya berubah menjadi hamzah, alasannya adalah dua. Jatuh setelah alif zaidah dalam isim fa'il atau litatorrufihi. Litatorrufihi karena ada di pojok. Ini alasannya. Du'aun itu asalnya du'awun. Ya, da'a yad'u da'watan. Ya kan? Itu menjadi du'aun, asalnya du'awun. Qada'un asalnya adalah qadayun. Ata'un menjadi atawun. Misalnya i'ta'un itu asalnya i'tayun. Nah, begitu kira-kira. Ya, anunya itu. Jadi penting untuk memberikan tambahan karena di sini kita sedang beraplikasi dari qada'un ini ada wacana yang kemudian perlu dikejar lebih lanjut. Nanti dicek di dalam kitab-kitab nahwu dan shorof itu ada bab iklal di situ adalah ada kalanya wawu atau ya berubah menjadi hamzah, ya ada kalanya hamzah berubah menjadi wawu dan ya gantian. Kapan wawu dan ya itu berubah menjadi hamzah dalam konteks qada'un berubah menjadi hamzah apabila yang pertama, ba'da zaidatin, ba'da alifin zaidatin harus jatuh setelah alif zaidah dalam isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun. Inilah alasan so'imun, asalnya so'imun menjadi so'imun, asalnya so'inun menjadi asalnya so'winun menjadi so'inun. Misalnya adalah misalnya qawimun menjadi qa'imun, asalnya bayi'un menjadi ba'i'un dan seterusnya. Karena mengikuti wazan fa'ilun. Alifnya itu adalah merupakan alif zaidah. Setelah itu ada waw itu harus diganti dengan hamzah. Setelah itu ada ya itu harus diganti dengan hamzah. Apabila ada waw atau ya jatuh setelah huruf zaidah dalam isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun, maka waw atau ya itu harus diganti dengan hamzah. Begitu. Atau tidak dalam isim fa'il tapi litatorrufi ada di pojok. Qada'un ada di paling ujung, di pinggir sendiri. Du'awun, qadayun. Itu akhirnya du'awun menjadi du'aun. Nah, ini nanti didiskusikan secara serius. Agar kita naik tingkat. Oh, ternyata semuanya itu ada rumusnya. Begitu. Fal fiqhu maka bermula fikih. Huwa ya fikih adalah marji'ul qadhi, tempat kembalinya qadhi fi qadaihi, asalnya fi qadaihi. Ya di situ berubah menjadi hamzah lebih disebabkan karena litatorrufihi, karena ada di ujung, ada di paling pucuk. Iya-nya akhirnya berubah menjadi hamzah. Wal mufti fi fatwahu wa marji'u kulli mukallafin
Wa marji'u kulli mukallafin, dan tempat kembalinya setiap mukallaf lima arifatil hukmi, untuk mengetahui hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i, fima tentang sesuatu, dalam hal sesuatu, yasduru yang muncul apa ma'anhu dari mukallaf, min aqwalin dari beberapa ucapan, wa af'alin dan beberapa perbuatan. Perhatikan, saya akan mengulang lagi, ma di sini adalah ma mausul, fi ma yasduru anhu, ma di sini adalah ma mausul. Karena ma mausul maka dia butuh silatul mausul dan aid. Mana silatul mausul dan aidnya? Silatul mausulnya adalah jumlah yang jatuh sesudahnya. Mana itu? Yasduru anhu. Itu jumlah, iya, seperti yang saya katakan. Pokoknya begitu. Ketika pokok itu sudah pokok, sudah. Ya. Pokoknya sampean bertemu dengan kalimat fi'il itu pasti membentuk jumlah. Tidak ada fi'il yang tidak membentuk jumlah. Apakah fi'il itu ada di awal, di tengah atau di akhir, itu pasti membentuk jumlah, karena yang namanya fi'il itu punya kemampuan untuk menyimpan dhamir. Yasduru anhu itu jumlah itu. Yasduru itu fi'il, fa'ilnya adalah huwa yang tersimpan di dalamnya. Fi'il fa'il itu membentuk jumlah fi'liyah. Begitu. Karena jumlah jatuh setelah ma yang merupakan mausul, maka yasduru anhu itu adalah disebut sebagai silatul mausul. Silatul mausul termasuk dalam kategori jumlah yang la mahalla laha minal i'rab. Apa maksudnya? Jumlah yang tidak memiliki hukum i'rab, jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Jumlah yang menjadi silatul mausul ini tidak berhukum rafa, tidak berhukum nasab, tidak berhukum jar, juga tidak berhukum jazm. Perhatikan itu. Seperti yang saya katakan, ya, dalam banyak kitab, isim mausul dan isim isyarah dan seterusnya itu memang ma'rifat, tapi disebut sebagai mubhamat. Apa maksudnya? Masih belum jelas. Kejelasan yang namanya isim mausul sehingga diangkat sebagai isim ma'rifat itu lebih disebabkan karena ada bantuan yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul dan aid, karena ada kelengkapan yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul dan aid. Jadi isim mausul itu baru ma'rifat kalau seandainya diberi kelengkapan silatul mausul dan aid satu. Ya. Kadang-kadang sudah diberi silatul mausul, sudah diberi aid, dianggap tidak ma'rifat. Tidak jelas juga. Ya. Oleh sebab itu masih didatangkan yang namanya min bayan. Perhatikan itu. Jadi ciri khas dari bahwa ma di sini adalah mausul, diantaranya kalau seandainya setelahnya itu adalah ada min bayan. Sudah diulang-ulang. Bagaimana kalau seandainya ini diterjemahkan? Dan juga tempat kembalinya setiap mukallaf untuk mengetahui hukum syar'i tentang, langsung masuk, ucapan hukum syar'i tentang ucapan dan perbuatan yang muncul dari manusia. Ma di situ isinya adalah aqwalin wa af'alin. Jangan diterjemahkan dengan dan tempat kembalinya setiap mukallaf untuk mengetahui hukum syar'i tentang sesuatu yang muncul. Sesuatu itu yang muncul dari manusia, dari ucapan, wangel pokoknya ngono carane. Ya, jadi ma itu langsung diisi dengan kata-kata aqwalin wa af'alin. Dan tempat kembalinya setiap mukallaf untuk mengetahui hukum syar'i tentang, langsung masuk. Ma-nya nggak usah diterjemahkan. Setelah bayan itu menggantikan posisi ma. Tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang muncul dari manusia. Begitu cara menerjemahkannya untuk min bayan itu. Jangan kemudian ma-nya tetap diterjemahkan, nanti di terakhirnya itu ada dari ucapan dan perbuatan. Itu kacau kalau seandainya cara penerjemahannya seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang. Fahadhihi hiyal ghayatul maqsudatu min kullil qawanin fi ayyati ummatin. Apa yang kemudian ini yang perlu kemarin kita tegaskan. Hadhihi itu adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah itu namanya butuh yang namanya musyarun ilaihi. Musyar ilaih itu kategorinya ada dua. Ada yang termasuk dalam kategori isim nakirah, ada yang termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Yang ma'rifat ada dua. Ada yang berkategori ma'rifat bi'al, ada yang bi ghairi al. Ketika bi'al itulah kemudian, ini kaidah terkenal, ya,
Kalau seandainya ditanya di mana ini, tapi terkenal dan itu benar memang seperti itu. Ya. Jadi ini bersanad, saya dari guru saya, gurunya dari guru saya. Tapi kalau dicari di kitab mana ini agak kesulitan. Ya, masalahnya ada yang tanya begitu. Di mana ini carinya? Gitu. Tapi benar itu. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Ini sudah masyhur. Masyhur sudah di kalangan banyak, mesti begitu kaidahnya itu. Ya, begitu. Ya. Oleh karena itu orang Arab menyadari itu, maka ketika misalnya maunya al-ghaya ini dijadikan sebagai khabar, itu tidak bisa kemudian wa hadhihi al-ghayatu. Itu tidak bisa. Karena apa? Kalau seandainya itu yang kemudian dilakukan tidak diseling-selingi oleh hiya, maka yang dimaksudkan atau maka al-ghayah tidak lagi menjadi khabar, akan tetapi dijadikan sebagai badal atau bayan atau na'at. Pokoknya dia jadi tawabi. Itu semacam itu. Bukan subjek predikat akhirnya. Ya, kesadaran semacam inilah yang oleh penulis ini hadhihi hiyal ghayatu, bukan hadhihi al ghayatu. Itu lagi-lagi kalau seandainya kita pendekatannya induktif, memang begitu akhirnya. Memang kalau seandainya yang jatuh setelah hadhihi itu adalah ada alnya, itu nanti tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Bagaimana menjadikan yang jatuh setelah hadhihi itu menjadi khabar? Diseling-selingi apa yang kemudian kita sebut sebagai dhamir fasal. Itu catatan dari wa hadhihi hiyal ghayatu al maqsudatu min kullil qawanin. Selanjutnya ini diulang-ulang lagi, ya. Kata-kata ayati ummatin ini diulang-ulang lagi. Ini pentingnya praktek karena terus berulang, ketemu kita jelaskan. Ya, pada umumnya susunan idhofah itu tidak harus ada penyesuaian antara mudzakkar muannasnya, antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Dari sisi mudzakkar muannasnya antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Ternyata ini lagi-lagi pendekatannya induktif. Kita menemukan data di mana ketika misalnya mudhaf ilaihnya itu adalah muannats, untuk ayyun yang dimudhafkan itu tidak boleh hanya ayyun tapi ayyatun. Coba itu. Yang kemarin di atasnya wa tahrimu ayyi muharramin. Muharram itu adalah mudzakkar, maka ayyu. Gitu ya. Susunan idhofah itu tidak peduli. Ya. Mudzakkar muannas itu loh tidak peduli. Idhofah itu, mudhaf dan mudhaf ilaih enggak apa-apa. Ya. Jadi misalnya zaujatuka, zaujatu Muhammadin. Itu biasa. Zaujatu itu adalah muannas. Pun demi zauju Fatimata misalnya. Itu biasa. Mudzakkar muannas, muannas mudzakkar itu biasa. Tapi yang kalau seandainya yang menjadi mudhaf itu adalah kemudian ayyun, ini penting. Gini harus diinformasikan kepada muridnya sampean. Ketika yang menjadi mudhaf itu adalah ayyun, maka mudzakkar muannasnya ini perlu untuk dipertimbangkan. Dari contoh ini misalnya, ketika ummatin yang menjadi mudhaf ilaih, maka bukan ayyi ummatin, tapi ayati ummatin. Ketika yang menjadi mudhaf ilaih itu adalah muharramin, ketika mudhafnya itu adalah ayyun, maka bukan ayyatu muharramin, tapi ayyu muharramin. Ternyata ada susunan idhofah di mana mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu harus ada kesesuaian dari segi mudzakkar muannasnya. Dalam konteks apa itu? Dalam konteks ketika mudhafnya berupa lafadz ayyun. Ayyun digunakan untuk mudhaf ilaih yang mudzakkar, ayyatun yang digunakan untuk mudhaf ilaih yang muannas. Itu penting diperhatikan. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Karena sudah dibaca kemarin ini. Fa innaha la yuqsadu minha illa tatbiqu mawaddiha wa ahkamiha. Ustaz, ini jatuh setelah illah. Kok dibaca tatbiqu? Kok tidak dibaca tatbiqa? Kan yang jatuh setelah illah biasanya disebut sebagai mustatsna. Mustatsna termasuk dalam kategori mansubatul asma. Secara umum begitu. Akan tetapi ketika kita menganalisis bab istitsna itu, yang namanya kalam ini menjadi penting untuk kemudian diperhatikan. Kalam itu
Ada yang tam, ada yang nakis. Gitu ya. Yang nakis ini apa maksudnya? Ah, ini termasuk yang nakis. Nakis itu adalah tuntutan amil tidak dipenuhi. Sebelum lafadz illa itu tidak ada amil, tidak ada makmulnya. Mustathna minhunya tidak disebutkan. Fa innaha, maka sesungguhnya kullul qawanin adalah la yuqsadu, tidak dimaksudkan. La yuqsadu itu butuh yang namanya naibul fa'il. Setelah itu ada jar majrur, tidak cocok untuk kemudian dijadikan sebagai naibul fa'il. Justru yang cocok jatuhnya setelah illa. Maka yang jatuh setelah illa itu tidak boleh dibaca nasab. Yang dipentingkan itu adalah naibul fa'ilnya dulu. Coba diperhatikan itu. Fa innaha, maka sesungguhnya kullul qawanin adalah la yuqsadu, tidak dimaksudkan minha, dari kullul qawanin. Apa naibul fa'il? Jatuhnya justru setelah illa. Apa illa? Tadbiqu mawaddiha, dibaca tadbiqu. Jadi apa? Jadi naibul fa'il. Kok jadi naibul fa'il? Karena kalamnya di sini adalah kalam nakis, di mana mustatsna minhunya tidak disebutkan. Tuntutan amil la yuqsadu yang merupakan fi'il majhul yang membutuhkan naibul fa'il itu tidak diberi kecuali setelah lafadz illa. Karena demikian yang jatuh setelah illa itu justru ditentukan sebagai naibul fa'il, bukan ditentukan sebagai mustatsna yang harus dibaca nasab. Begitu. Fa innaha, maka sesungguhnya kullul qawanin adalah la yuqsadu, tidak dimaksudkan. Adalah la yuqsadu itu adalah dibaca majhul, karena demikian dia membutuhkan naibul fa'il. Mana naibul fa'il tidak disebutkan. Justru yang jatuh setelah illa itu, justru yang jatuh setelah illa itulah yang kemudian dijadikan sebagai naibul fa'il. Ini namanya kalamnya kalam nakis. Kalam nakis itu adalah kalam di mana mustatsna minhunya itu tidak disebutkan. Kalam nakis itu adalah kalam di mana tuntutan amil la yuqsadu itu adalah amilnya berupa fi'il majhul, butuh naibul fa'il, itu tidak disebutkan. Justru disebutkannya itu jatuh setelah illa. Karena demikian yang jatuh illa jangan ditentukan sebagai mustatsna, akan tetapi ditentukan sebagai naibul fa'il. Ya, begitu. Jadi pertimbangannya begitu. Gitu. Fa innaha, maka sesungguhnya kullul qawanin adalah la yuqsadu, tidak dimaksudkan apa minha dari kullul qawanin, apa illa tadbiqu mawaddiha, kecuali menerapkan materi-materinya, wa ahkamiha ala af'alin nasi, diterapkan ala af'alin nas wa aqwalihim. Dan terusannya sekarang, wa ta'rifu kulli mukallafin. Kenapa kok dibaca ta'rifu? Wawunya wawu ataf yang jatuh setelah huruf ataf namanya ma'tuf. Pentingnya ngerti sigat ta'rif itu adalah merupakan bentuk masdar dari arrafa yu'arrifu ta'rifan. Karena demikian sampean harus mencari ma'tuf alaih yang berupa masdar pula. Mana ma'tuf alaih yang berupa masdar? Adalah tadbiq. Tadbaqa yutabbiqu tatbiqan. Tadbiq di situ jadi apa? Jadi naibul fa'il. Karena demikian ta'rifu juga harus dijadikan sebagai naibul fa'il. Karena demikian cara bacanya adalah wa ta'rifu kulli mukallafin bima yajibu alaihi wa ma yahrumu alaihi. Begitu ya. Pengatofan itu, maktuf itu harus disesuaikan. Kalau maktufnya itu adalah fi'il, harus mencari maktuf alaih yang berupa fi'il. Kalau seandainya fi'ilnya itu fi'il madhi, harus mencari fi'il maktuf alaih yang berupa fi'il madhi juga. Kalau mudhari harus cari yang mudhari juga. Kalau amar harus cari amar juga. Inilah alasan kenapa kok kemudian ketika kita baca sholawat itu Allahumma sholli wa sallim. Kalau wasallama nggak cocok. Sholli itu adalah amar, sallama itu fi'il madhi. Kalau sholli wasal salim. Kalau sallallahu wasallama, begitu. Fi'il diatofkan kepada fi'il, kemudian isim diatofkan kepada isim, ya, masdar diatofkan kepada masdar, isim sifat diatofkan pada isim sifat, dan seterusnya. Begitu ya kira-kira. Jadi wa ta'rifu kulli mukallafin, dibaca ta'rifu, lebih disebutkan wawunya wawu ataf yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Cara mencari maktuf alaih itu adalah ada kesesuaian dari aspek sigot jenis katanya. Isim sifat diatofkan kepada isim sifat,
Masdar diatofkan kepada masdar karena ta'rifu ini adalah masdar arrafa yu'arrifu ta'rifan, maka kita harus mencari ma'tuf alaih yang berbentuk masdar, dan itu adalah tatbiqu menjadi naibul fa'il dari la yuqsadu. Karena demikian ta'rifu itu ditentukan juga sebagai naibul fa'il. Begitu asalnya, ya. Ya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, diskusi.